Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfred Robi Nur Muhammad, MAG, dosen Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir pada kampus Institut Agama Islam Badrus Soleh Purwasri, Kediri. Di sini saya sebagai salah satu peserta PKDB 2026 yang bertempat di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung. Baik, di sini saya akan menampilkan video pembelajaran untuk mata kuliah yang saya ampu, yakni Ushul Tafsir wa Qawaiduhu sebagai salah satu prasyarat penentuan kelulusan peserta PKDB 2026. Assalamualaikum. Baik, bagaimana kabarnya mahasiswa? Baik, selamat pagi. Di hari ini kita akan memulai perkuliahan untuk sesi yang ketiga. Namun sebelum dimulai, kita akan berdoa dulu agar perkuliahan kita hari ini mendapatkan keberkahan. Hadirin Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, khususon al-Mufullah, yaitu Badrus Soleh, Rasulihim Al-Furuhim Al-Fatihah. Baik mahasiswa, sebelum mata kuliah dimulai, saya ingin menguji konsentrasi dari kalian semua. Silahkan berdiri terlebih dahulu. Oke, baik. Kata kuncinya tadi ya, perhatikan. Dosen meminta tangan kanan ke depan. Dosen meminta tangan kanan turunkan. Dosen meminta tolong tangan kiri ke atas. Turunkan. Iya. Berarti gak konsentrasi ya. Gak konsentrasi. Kita ulang lagi. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Perhatikan perintahnya. Dosen meminta tangan kanan semuanya ke atas. Turunkan. Iya. Oke. Tepuk tangan kita semuanya. Silakan dulu. Dan cukup ya. Ya, ini. Ternyata teman-teman ini sudah mulai lelah ini ya. Nggak tahu ini ya. Baik, oke lah. Bagaimanapun kondisinya, kita akan melanjutkan perkuliahan di hari ini. Tolong perangkatnya dipersiapkan, alat tulis dan juga artikel yang kemarin sudah saya upload. Namun sebelum kita mulai, akan saya absensi terlebih dahulu ya. Mahasiswa tolong laptop dan juga perangkatnya dibuka. Silakan melakukan presensi mandiri melalui siakat terlebih dahulu biar nanti terbaca siapa yang hari ini hadir dan tidak hadir seperti itu. Baik teman-teman mahasiswa, hari ini di pertemuan yang ketiga kita akan berdiskusi tentang epistemologi, kualifikasi dan etika mufasir. Dalam mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat memenuhi ketercapaian yang tertera di dalam RPS, yakni mahasiswa mampu menjelaskan kualifikasi dan etika mufasir. Kemudian sebelum kita sampai kepada pembahasan utama, ini sesungguhnya mahasiswa saya ingin tahu sudah siap atau belum ini. Nah, sebelum kami uraikan pengertian dan juga keberlanjutan poin-poin pembahasannya, saya ingin tahu nih, apakah mahasiswa sebenarnya masih ingat pembelajaran yang sebelumnya, di sesi sebelumnya. Kira-kira akan saya tunjuk salah satu saja ya, nanti untuk bisa menjelaskan materi yang sebelumnya. Tolong Mas Iqmal. Oke, Mas Iqmal masih ingat pertemuan yang terakhir ya? Masih. Saya lihat kemarin sama yang paling aktif soalnya yang mempresentasikan. Bisa menyampaikan apa gambaran materi pokok yang kemarin telah didiskusikan Mas Iqmal? Secara sederhana, usul tafsir adalah perangkat aturan, prinsip, dan fondasi yang digunakan oleh seorang mufasir
atau ahli tafsir untuk memahami isi kandungan Al-Quran dengan benar, sekaligus benteng agar penafsiran tidak melenceng berdasarkan hawa nafsu. Nah betul, yang disampaikan oleh Mas Iqmal tadi masih berkaitan dengan materi hari ini, dan tentu apa yang dibicarakan oleh Mas Iqmal tadi akan berkaitan dengan mata kuliah yang kita diskusikan. Seperti yang tampak di dalam slide di situ, bahwasanya mengkaji epistemologi dan kualifikasi serta etika mufassir itu erat kaitannya dengan pengertian dasar apa yang kita diskusikan, yakni tafsir di dalam konteks bahasa memiliki makna linguistik, yakni membuka atau menyingkap sesuatu yang tertutup. Di dalam proses aksiologisnya, tentu di situ memerankan tuntunan metodologis, yang mana ini menjadi acuan untuk menghasilkan produk penafsiran yang diharapkan. Maka di dalam instrumen penafsiran itu, mufassir tidak cukup dia memahami teks Al-Quran saja. Lebih dari itu, mufassir harus paham betul kaidah-kaidah standarisasi bagaimana mufassir itu layak membaca, kemudian menyampaikan hasil penafsirannya kepada orang lain. Nah, itu tadi tentang fondasi dasar tentang tafsir. Kemudian kita akan beranjak kepada epistemologi, dari mana pengetahuan tafsir itu datang. Ya, kita tahu bahwa segala sesuatu itu menjadi hal penting, menjadi hal yang pantas didiskusikan, karena tafsir itu bersumber dari muara yang sangat penting. Epistemologi dalam maknanya sendiri adalah sebuah cabang filsafat yang membahas sumber, cara, validitas pengetahuan. Kemudian dikaitkan dengan konteks penafsiran, bahwa pernyataan epistemologis itu menjadi krusial, di mana seorang mufassir mendapatkan pemahamannya dan bagaimana ia memastikan bahwa pemahamannya itu sahih. Maka di dalam penjelasan ini, makna epistemologi tafsir menjadi penting untuk dipahami oleh mahasiswa, karena kita adalah bagian dari akademisi-akademisi yang dicetak untuk di kemudian hari bisa menjelaskan, bisa menguraikan makna dari Al-Quran. Nah, sebelum kita membaca terus kemudian menyampaikan di ranah publik, maka teori-teori ini harus benar-benar kita pahami terlebih dahulu, karena kita sudah terlanjur menjadi mahasiswa yang dipandang oleh masyarakat sebagai akademisi. Inilah yang menjadi PR penting, bagaimana kita nanti ke depannya bisa mempersiapkan untuk siap bermasyarakat melalui pembelajaran. Nah, di sini teman-teman, kaitannya dengan mata kuliah yang kita diskusikan, kualifikasi seorang mufassir itu menentukan bagaimana produk penafsirannya. Saya ingin bertanya kepada mahasiswa ini, sebelum saya uraikan tentang kualifikasi. Coba Mas Pramono. Mas Pramono, oke. Mas Pramono, ini bagaimana menurut Mas Pram jika ada seseorang yang mengatakan dia seorang mufassir tapi dia tidak mengetahui kaidah atau standarisasi seorang mufassir? Layaknya kalau kita tahu bahwa seorang pemimpin daerah misalkan, seorang bupati, dia memiliki tanggung jawab besar mengelola lingkungannya, tetapi dia tidak kompatibel terhadap jabatannya. Bagaimana ketika itu dikontekskan bagi seorang mufassir? Mufassir tidak memenuhi syarat-syarat dan etika daripada mufassir itu sendiri, tentu hasil penafsirannya berisiko menjadi tidak relevan, eksklusif, dan bahkan memicu pemahaman yang menyimpang. Oh gitu ya, baik. Apakah teman-teman sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Pramono? Sepakat ya. Nah, itulah mengapa materi ini menjadi penting untuk kita diskusikan. Baik, silakan dilihat
Di sini kualifikasi mufasir itu telah diruntutkan, telah dipetakan oleh Imam Az-Zarkashi bahwa seorang mufasir itu yang pertama harus menguasai bahasa Arab dan juga terma-terma yang berkaitan dengan bahasa Arab atau ilmu bahasa Arab tersebut. Apa saja? Mulai nahwu, shorof, balaghah, aspek linguistik secara mendalam. Untuk apa? Untuk pondasi dasar memahami ayat Al-Quran yang berwujud teks Arab. Dapat dimengerti, mahasiswa? Oke. Selanjutnya di situ ada metode dan yang terstandarisasi. Artinya seorang mufasir itu harus memahami, harus menguasai metodologi penafsiran, apakah itu birra'yi, apakah itu penafsirannya birriwayat, ataukah itu sekedar penafsiran yang muncul dari hawa nafsu. Nah, ini yang berbahaya, teman-teman. Kalau kita mengetahui bahwa zaman sekarang itu sudah era digital, banyak sekali para dai-dai muda, kemudian juga para influencer yang sering mengutip ayat Al-Quran tetapi tidak membaca sesungguhnya ayat tersebut memiliki pesan apa. Bukan karena mereka tidak mau, tetapi karena tidak ada landasan metodologis yang dikuasai. Inilah yang membedakan nanti mahasiswa tafsir yang kemudian hari untuk menjelaskan apa itu makna sesungguhnya dari Al-Quran melalui metodologi yang paling tepat, pendekatan akal yang terkontrol, tidak berlawanan dengan logika, ataukah birriwayat, mengutip pendapat-pendapat mufasir atau salafun sholeh yang tidak mau lepas secara sanadnya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya ada ilmu wahyu sebagai fondasi. Di sini adalah kehati-hatian bagaimana seorang mufasir itu menempatkan Al-Quran sebagai objek, harus dimurnikan dan diagungkan sebagai teks yang sakral. Dengan demikian, seorang mufasir yang memahami Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan sekedar teks saja, dia akan lebih hati-hati. Kehati-hatian inilah yang mendorong agar hasil dari penafsiran tersebut sesuai dengan mengapa nas tersebut diturunkan, bukan hanya sekedar kepentingan pribadi. Selanjutnya, yang paling penting di dalam kualifikasi mufasir sekarang adalah integrasi keilmuan. Nah, erat kaitannya di zaman sekarang. Kalau dahulu para mufasir itu konsentrasi pemahamannya adalah bagaimana ayat tersebut dipahami melalui kaidah-kaidah usul fiqh, kaidah-kaidah nahwu. Nah, sekarang ada yang lebih menantang. Teman-teman mengerti nggak apa kira-kira tantangan terbesar seorang mufasir di zaman sekarang? Siapa ini ya yang bisa menjawab? Coba ini Mbak Raudo ya. Mbak Raudo ya. Coba apa sih tantangan mufasir di zaman sekarang itu, Mbak? Yang paling menantang itu apa ya? Kalau dikaitkan dengan zaman yang serba digital ini. Banyaknya penafsiran yang sembrono. Sembrono ya. Mengapa kok mereka sembrono kira-kira? Ya mereka mengambilnya itu tanpa keilmuan, tanpa dasar, mengartikan secara sepihak. Betul. Gitu ya teman-teman sekalian ya. Sepakat ya? Nah, memang betul. Jadi perlakuan yang semena-mena menerjemahkan ayat Al-Quran itu menjadi hal yang fatal. Lebih dari itu di zaman sekarang itu kan serba digital. Mufasir yang zaman sekarang tidak menguasai algoritmik tentang teori-teori media sosial itu juga berbahaya. Oke, baik, setelah saya jelaskan tadi, mungkin dari mahasiswa ada yang bertanya, ada yang belum mengerti, silakan saya beri kesempatan. Siapa yang mau bertanya? Ajukan tangan. Saya bertanya, Pak. Oke, silakan. Sana. Masih adakah kesempatan bagi mufasir di era sekarang? Oke, pertanyaan bagus. Tepuk tangan dulu. Ini luar biasa. Jadi ini menunjukkan bahwa
kita sebagai mahasiswa memiliki capaian, apakah masih ada kesempatan bagi kita untuk menafsirkan Al-Quran. Baik, secara teoritik seorang mufasir itu atau orang yang memiliki background akademik dikaitan dengan ilmu tafsir itu berhak menafsirkan ayat Al-Quran. Tetapi yang lebih penting daripada memenuhi standar ideal, kualifikasinya adalah etika yang melekat. Dan jika ini dikaitkan di zaman sekarang, ketika ditemukan ada seseorang yang memiliki kepakaran ilmu bahasa Arab, usul fikih, metodologi tafsir juga dikuasai, dan dia bisa menerapkan Al-Quran itu sebagai teks suci atau kalamullah, terus kemudian dia memiliki etika yang bagus, pribadi yang soleh, saya kira ini masih bisa menjadi seorang mufasir di zaman sekarang, selama ia benar-benar bertanggung jawab atas penafsirannya. Baik, setelah kita membahas tentang teori standarisasi seorang mufasir, etika yang harus melekat, saya akan menguji pemahaman mahasiswa seberapa penangkapan dari apa yang telah saya sampaikan. Saya telah menyiapkan tugas instruksi di dalam adlink. Silahkan dilihat adlinknya. Di situ sudah ada pembagian kelompok, kemudian dikerjakan sesuai kelompok masing-masing. Dan dari situ nanti akan kita tindak lanjuti kesimpulannya. Teman-teman, yang menjadi penting di situ adalah penekanan nilai moderasi beragama. Kita tahu bahwa 9 kata kunci moderasi beragama patut untuk dikorelasikan, dihubungkan dengan setiap tema materi mata kuliah untuk menunjang bagaimana mata kuliah tersebut bisa terintegrasi dalam suatu kebijakan. Oke, mahasiswa, sekarang sebelum kita akhiri, saya ingin memberikan sebuah ulasan penting yang menjadi fondasi pertemuan hari ini. Saya beri kesempatan salah satu mahasiswa untuk dapat memberikan simpulan apa yang telah kita diskusikan pada hari ini. Mungkin yang saya tunjuk adalah Mbak Putri, bisa memberikan kesimpulan. Baik, jadi kesimpulannya adalah mufasir yang sejati itu bukan hanya yang ahli dalam memahami teks, tetapi yang dapat mengelola epistemologi, memenuhi kualifikasi, dan menjaga sikap agar tafsir yang dihasilkan itu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Oke, terima kasih Mbak Putri atas kesimpulannya. Semoga teman-teman bisa menangkap kesimpulan diskusi hari ini. Sebelum kita akhiri, tadi saya juga memberikan penugasan ya di kolom adlink. Silakan nanti dibuka. Pertemuan depan dipersiapkan untuk bahan diskusi sebelum kita mulai. Jadi tugas yang ada di adlink tersebut nanti malam dikerjakan. Dapat dimengerti tugasnya? Oke, teman-teman, mahasiswa sekalian, saya kira waktunya sudah cukup. Kita akhiri agar perkuliahan di hari ini mendapatkan keberkahan dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi